Saya tuh baru di Taiwan, langsung aja ya kok. Iya. Saya baru di Taiwan. Di Taiwan itu baru 5 bulanan. Ya. Cuman saya ngerasa agak aneh aja sama panti saya. Saya kerja di panti di daerah atas. Anehnya di mana? Itu mulai dari jam kerja kok. Jam kerjanya di sini panjang banget, tapi kayak lemburannya nggak sesuai sama Suhan. Terus job desk kerjanya itu kan, kalau setahu saya kalau di panti itu job desk kerjanya ya paling kita emang jagain akong amanya sama ngebersihin lingkungan panti. Ya. Nah, tapi kalau di sini kita ngepan tungsi juga kok. Jadi kita semuanya itu ngepan tungsi itu kita semuanya lakuin, kerjain. Tapi nggak ada tambahannya, nggak ada plus-plusnya. Terus masalah libur itu kita nggak ada, kan kalau di Suhan itu ada tertera 1 bulan itu minimal 4 kali libur. Bukan minimal, 1 bulan itu kalian memiliki hak 4 hari. 4 hari libur. Nah, tapi nyatanya di sini emang dibolehkan libur kalau misalnya ada orang, maksudnya ada masih kita ada orang yang ada di sini, nggak ada yang libur gitu, kita bisa libur. Tapi kita dapat potongan kok. Jadi Potongan berapa? 1 harinya itu hampir 1.000, tapi belum sampai 1.000. Nah, berarti kamu itu diberikan gaji yang memang sudah termasuk hari minggunya. Gaji yang kamu terima pokoknya berapa? Gaji pokoknya sih 27, sama 27. Cuman lemburannya itu kan kita jam kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam. Ya. 1 bulannya itu lemburan kita nggak ada plusnya, ya itu cuma 5.700 sekian. Oh enggak lah, itu 5.700 sekian itu adalah uang yang diberikan untuk hari minggunya. Nah, pantas saja kalau misalnya kamu libur dipotong itu bukan dari gaji kamu yang 27.000, tapi dari 5.000 ini. Menurut saya di sini tidak ada penyelempangan sih. Tapi untuk jam kerjanya yang terlalu panjang itu gimana kok? Nah, untuk jam kerja di PK kamu juga tidak dituliskan jam kerja kamu. Di PK ada kok. Di PK itu jam kerjanya itu 10 jam, terus plus 2 jam itu lemburan. Oke, 10 plus 2. Sekarang saya tanya, kamu pada saat jam istirahat itu dari jam berapa dan jam berapa? Dan kalau istirahat itu emang jam istirahatnya panjang. Siang itu dari jam ya betul. Tapi gini kok. Tapi nanti dulu sebentar ya. Tapi untuk jam kerjanya itu kan istirahatnya dari jam 12 sampai jam 2 kalau siang. Tapi dari jam 12 sampai jam 2 itu tetap, kalau misalnya kita harus tetap standby. Standby itu congpan. Nah, saya selama 2,5 bulan congpan di sini nggak dibayar. Terus, dan saya udah pernah nanyakan kenapa, katanya karena saya masih baru. Tapi kalau saya masih baru, kenapa saya nggak didampingin? Terus yang kedua, untuk jam istirahat kedua itu jam 6 sampai jam 8. Tapi dari jam 6 sampai jam 8 itu bukan free, yang benar-benar free kok. Jadi jam setengah 7 kita kerja. Terus nanti dari jam 7 sampai jam 8, kalau misalnya ada kerjaan, kita tetap harus standby di tempat. Jadi itu nggak dihitung. Standby-nya itu nggak dihitung kok. Tapi kalau menurut perhitungan saya, masih dalam batas jam kerjanya kamu 10 jam. Coba kamu hitungin, betul nggak 10 jam? Jam 7 sampai setengah 10. Jam 7 sampai jam 7, 12 jam. Tambah 4 jam. Sama. Tapi kalau misalnya yang di jam istirahat itu tadi, yang itu gimana kok? Jam istirahat yang kita tetap masih kerja tapi nggak ada tambahan. Iya, kamu disuruh kerja apa pada saat jam istirahat? Kayak yang kadang itu kayak kita jam waktunya jam istirahat itu kayak
aku ama datang kita sinlay kayak gitu. Terus ada ngepantung sih kalau misalnya ada barang datang kita suruh ngepan kayak gitu-gitu. Terus kalau yang dari jam 6:30 tadi kita itu kan harusnya jam istirahat kita, tapi dipakai buat kayak apa namanya, dipakai buat kayak kuan kuan nyonai kayak gitu-gitu Koko. Gini deh, gini ya, Koko kasih tahu haknya kamu dan resiko kamu ya. Kamu bisa saja menuntut untuk hal ini, tapi sekarang job di Taiwan lagi sepi, lagi sepi. Kalau kamu keluar dari panti ini, kamu belum tentu bisa dengan cepat mendapatkan panti yang lain. Nah, menurut Koko, ini panti kamu masih oke lah, kamunya aja yang perhitungan. Nah, menurut saya, kalau kamu tetap eyal-eyalan hanya karena gaji berapa jam, itu nanti kamu sendiri yang rugi. Kamu bisa pasti kalau mau dibantu dapetin hak kamu bisa, tapi nanti kalau kamu dikeluarkan dari panti, siapa yang tanggung jawab buat jalin kamu job lagi? Kalau nggak dapat job gimana? Iya. Iya, menurut saya gini loh, kamu kan masih baru. Jangan kamu di Taiwan, di Indonesia jam istirahat pun, kalau tiba-tiba bos kamu bilang, beli rokok dong, kamu juga pergi. Jadi ini ya kayak gapsnya itu kayak apa ya? Ya sukarela aja gitu loh. Ya saya juga sama. Kalau saya dulu juga kerja gitu, duduk-duduk udah jam istirahat, bos gua datang tiba-tiba, tolong beliin ini dong minuman dulu di situ. Ya kita juga pergi. Ya ini kan sukarela aja gitu loh. Jangan diperhitungkan menurut gua sih. Oke. Gini deh, gini ya. Kalau kamu nggak percaya ucapan Koko, kita dengerin teman-teman yang ada di bawah, mungkin di Taiwan ya. Guys, Koko mau tanya, sekarang cari job gampang apa susah? Ada nggak yang nganggur di sini? Ada yang nganggur di sini, yang Taiwan? Ada nggak yang nganggur? Kamu coba baca komentar tuh, susah. Jadi kamu bisa nilai, nanti ketika kamu gara-gara uang ini, uang kecil ini, kamu gontok-gontokan majikan kamu nanti nggak suka, akhirnya kamu diputus kontrakin, dicari cara untuk putus kontrakin kamu. Nah, kamu bisa nganggur seperti mereka. Pengangguran banyak di Taiwan sekarang. Yang nunggu job, cari job banyak. Aku. Iya. Sabar-sabar dulu lah. Selama ini tidak berat banget, sabar-sabar dulu. Kalau dihitung itu juga gaji tambahan ini ya gak besar gitu loh. Gak besar. Paling tambahan berapa? Jadi kalau untuk yang maksudnya untuk yang yang untuk masalah itu oke.